Ya, gambar kuda ya. Ya, ya. Oke. Dirimu yang sudah recording ya, tapi ini masih koneksinya pur katanya. Sabar lu. Nah, oke. Silakan. Ya. Oke, Bang Rudi, ya. Lantas Sebelum dulu saya bertanya, bagaimana? ya. Oke, saya bertanya terlebih dahulu. Bang Rudi menguasai bahasa Ibrani tidak? Tidak. Menguasai bahasa Yunani tidak? Tidak. Siap. Oke, berarti umat terjemahan ya. Oh, enggak. Oke, Nah, oke, kalau oke. ente bilang saya umat Enggak. terjemahan, sebentar. Lebih parah lagi di kalian. Ketika Allah berfirman Sudah, kepada Musa, itu menggunakan bahasa Ibrani. Tetapi sudah. ketika di Al-Quran jadi bahasa Arab. Oke, oke. Satu-satunya Oke, agama yang tidak diterjemahkan hanya orang Ibrani, orang Yahudi. Tidak ada yang oke. bisa menampas. Di luar Oke. Yahudi semua Oke, umat oke. terjemahan. Pertanyaan tadi itu hanya intermezzo saja, ya. Oke, Oke, silakan. oke. Ya, saya sebelum bertanya lebih lanjut, ya, saya akan memberitahukan dulu Bang Rudi bahwasanya di dalam perspektif iman kami bahwa nabi dan rasul itu memiliki 4 karakter yang Tunggu harus dulu, kita dimiliki. bicara iman kalian atau bicara iman kami? Diperjelas dong. Katanya ente yang bertanya sama aku. Iya, saya bertanya kepada Bang Rudi. Tapi Oh, tapi sebelumnya itu. saya sampaikan terlebih dahulu. Ya, Oke, ini silakan, intronya. silakan. Silakan. Ya, kalau di dalam perspektif iman kami, yang namanya nabi, yang namanya rasul, ya, memiliki 4 sifat atau 4 karakter. Ini wajib. Pertama, ya, sifat nabi dan rasul itu adalah sidik, ya, dalam bahasa Arab. Sidik itu adalah benar, Sangka sidik itu penyidikan. Terus, bukan. Sekarang aku benar. tanya, Yesus itu benar atau tidak? Loh, sekarang Iya, dirimu, salah satu sifatnya kamu bilang benar. iya, Maksudku, apakah dia tokoh hayalan atau tokoh benaran? Ataukah enggak. dia jalan kebenaran Sebentar, atau jangan jalan dipotong dulu. ketidakbenaran? Nah, Ini harus men, jelas ini pertanyaannya. menyang, ini menyangkut sifat, ya, karakteristik yang dimiliki oleh seseorang. Dalam hal Ya, ini Yesus berkapasitas sebagai nabi dan rasul. Apakah dia benar? Tutur katanya benar, dapat dipercaya? jangankan kau, Pilatus saja sudah menguji. Tidak Oke, pernah kesalahan sama orang ini. Berarti benar. oke, benar ya. Sifat yang kedua itu adalah tabligh. Apa? Tabligh, Tablik. Tablik ya. kabar. Mohon maaf, bukan tabligh. Tablik kabar. Sifat yang kedua itu adalah amanah. Jadi setiap nabi, setiap rasul itu, ya, amanah, dapat dipercaya. Tidak mungkin seorang nabi, seorang rasul itu bersifat khianat. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh itu mewartakan, ya, menyampaikan. Yang keempat adalah cerdas. Jadi seorang nabi, seorang rasul itu pasti memiliki kecerdasan. Tunggu lu, takaran cerdas ini gimana? Apakah bisa Ya, baca tulis atau gimana? jangan bahas itu dulu, ya. Kecerdasan intelektual. Kecerdasan Oke, intelektual. oke. Kalau jangan lari ke Umi ya, nanti pembahasannya lain, Ya. ya. Yang kedua, saya mau tanya, ya. Jadi kan Bang Rudi menyepakati bahwa Yesus itu memiliki kecerdasan, dia menyampaikan firman Tuhan, ya. Kemudian dia amanah, dapat dipercaya. Yang pertama, dia adalah orang yang berkata benar, ya. Hmm. Nah, saya bertanya ke Bang Rudi, Hmm. ya, apakah Bang Rudi sempat bikin video bahwasanya, ya, waktu membahas tentang terjemahan, Bang Rudi mengatakan Tuhan itu maha tahu segalanya, termasuk dalam hal ini adalah mengetahui bahasa, bukan begitu Ya, kemarin? begitu. Begitu. Nah, ya, coba buka Mazmur, ya, pasal 139 ayat 4. Mazmur. Mazmur berapa? Mazmur 139 ayat Satu 4. tiga sembilan. Wah, ini kayaknya sudah persiapan yang matang ini. Enggak, biasa aja saya. 139 ya. Iya.
Ayat Ayat keempat. Ayat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui, ya Tuhan. Terus, Ya. Di sini maksudnya apa? sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, artinya sebelum aku berucap. Nah, berucap di sini apa dulu? Jangan kau bilang misalnya aku mau berucap pada si A, si B, si C. Ya. Kalau kita merujuk kepada ayat ini kan, kepada Ya. si Mazmur, kau mengerti pikiran A, bahwa Tuhan sudah mengerti pikirannya si Daud, Raja Daud loh ya. Ya. Ayat Berarti 2, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau ya. mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan Ya, dan berbaring. Segala jalanku kau maklum. Tunggu dulu bacakan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua yang telah kau ketahui ya Tuhan. Ya, berarti betul bahwa Tuhan itu mengetahui sebelum kita berkata pun Tuhan sudah tahu bahwa kau mengucapkan ini. Ya, terus. Ya, berarti Tuhan itu Maha mengetahui. Ya. Sekarang aku tanya, Yesus menurut Bang Rudi Tuhan apa bukan? Yesus menurutku. Iya, menurut iman. Sebentar, aku tidak pernah mengasihi sesuatu itu menurutku, tetapi menurut Bible. Ya kan? Sesuai Yohanes 1 ayat 1, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Oke, tar dulu. Stop. Udah tahu saya. Mengatakan bahwa Yesus, ingat ya, syaratnya firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Oke, silakan. Oke, bentar dulu. Berarti menurut Bang Rudi, Yesus itu Tuhan. Iya. Iya kan? Tuhan. Syaratnya Yohanes 1 ayat 1 ya, terus. Ingat batasan Tuhan. Tuhan itu menurut Mazmur atau kitab Jabur Daud, ayat pasal 139 ayat 4, Tuhan itu Maha mengetahui. Segala isi hati kita, segala pikiran orang lain itu diketahui oleh Tuhan. Betul? Ya. Dan pertanyaan yang kedua, apakah Yesus Tuhan? Menurut Bang Rudi Tuhan, berdasarkan Yohanes 1 ayat 1. Sekarang buka Injil Markus pasal 13, Injil Matius pasal 23 ayat ke-32. Kiamat, mengenai kiamat. Ya. Berapa? Injil Matius 23 ayat ke-32. 23 ayat ke-32. Betul. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu itu. Bukan itu. 23 atau 24 ya? Ayat 24 pasal 32. Tunggu. 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Itu. Salah. Markus 13 ayat 32. Tunggu, Markus 13 ya. Ya. Markus 13 ayat. Ya. Sebentar ya. Jangan nanti penggemarmu bilang, laptop loh. Kita harus bawa laptop itu untuk online pertama. Yang kedua untuk baca kitab biar jalan saja. Bang Rudi, bacakan saja, waktu kita tidak banyak. Bacakan saja. Santai. Ya. Markus 13 ayat 32 ya, aku bacakan ya. Ya. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat-malaikat surga tidak tahu, dan anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja. Terus? Menurut Bang Rudi, di sini Yesus sedang berbohong atau dia tidak maha tahu? Loh, nah ini yang saya bilang ya. Sekarang kamu harus tahu konteks ketuanya Yesus. Nah, tar dulu. Ini pertanyaan, Bang Rudi jawab aja. Ya. Tidak bisa. Di sini. Tar dulu ya. Sebentar. Kamu SHMH. Tidak bisa kita menjawab seperti itu. Siapa mendalilkan harus menguraikan. Oke, bentar dulu. Ya. Menurut Mazmur Daud pasal 139, itu kan saya menguraikan dalil ini, ya. Iya. Ya. Mazmur Daud, Tuhan itu Maha mengetahui. Ya. Kemudian saya bertanya tadi tentang sifat yang harus dimiliki oleh Rasul adalah dia benar, tidak mungkin dia berbohong. Nah, pada saat saya melampirkan Bang Rudi untuk membaca Markus pasal 13 ayat 32, kalau kita korelasikan dengan perumpamaan, dengan silogisme yang telah saya sampaikan, pada saat itu
Yesua HaMasyiah sedang tidak tahu atau dia sedang berbohong? Nah, sekarang saya tanya dirimu. Nah, Itu kan ini saya yang bertanya, malah bertanya iya, kepada betul, saya. oke. Saya Dirimu kemarin bertanya, sebentar. Dirimu bertanya, maka saya harus mendalilkan pernyataan saya. Kan sudah saya katakan maha tahu. ya Maka harus saya harus mendalilkan dong. Tuhan itu maha tahu. Tidak bisa jawabannya ya atau tidak. Itu tidak bisa. Tidak bisa pertanyaannya begini, jawabannya ya atau tidak. Kalau ya atau tidak itu ujian SD, benar atau salah. Kita sedang mengungkapkan sebuah teori, sebuah pemikiran, maka kita harus bisa menguraikan pemikiran itu. Sekarang saya katakan bahwa Yesus maha tahu. Sebentar. Nah, kamu katakan di situ Yesus mengatakan tidak tahu hari kiamat. Saya tidak akan bertanya sama kamu, tetapi saya katakan, jikalau itu yang kamu bilang dasar untuk mengetahui, maka tidak ada satupun Tuhan di dunia ini. Karena tidak satu Tuhan pun berani menetapkan tanggal, bulan, dan tahun berapa kiamat. Bahkan saya lebih hebat dari Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini. Saya katakan kiamat tanggal hari Kamis, tanggal 2 bulan 4. Mau apa? Siapa Tuhan yang bisa melebihi saya? Kalau memang itu takaranmu ya. Ada nggak Tuhan yang berani mengatakan hari Kamis tanggal 2 bulan 4? Carikan saya siapa? Bang Rudi salah memahami berarti pertanyaan saya. Kayaknya pertanyaan saya kurang jelas. Ingat ya, Tuhan itu menurut Mazmur pasal 139 ayat 4 maha tahu. Tadi saya sudah membuat silogisme bahwasanya seorang nabi itu tidak mungkin berbohong. Apalagi Yesua HaMasyiah yang berkapasitas sebagai nabi dan rasul, tidak mungkin dia berbohong. Nah, pada Markus 13 ayat ke-32, ya kan, pertanyaan saya sederhana, apakah pada saat itu dia sedang tidak maha tahu atau sedang berbohong? Makanya saya bilang, tunggu dulu. Pilihannya cuma dua. Nggak bisa. Pilihannya cuma dua ya. Tadi Bang Rudi, kita mendalilkan harus bisa membuktikan. Tidak bisa pilihannya ya, tidak. Bukan gitu. Bang Rudi, sebentar. Kamu kan sudah mengarang tesis. Tesis itu harus ada antitesis. Ketika kamu buat tesis, kamu harus menjelaskan kenapa kamu mengatakan demikian. Sekarang saya katakan bahwa saya paham. Yesus itu serba maha tahu dan dia adalah Tuhan. Terus kamu bilang, takarannya adalah tidak mengetahui hari akhir itu. Siapa yang bisa? Saya tanya, di kitab suci mana disebutkan hari akhir itu kapan? Bukan masalah kapan waktunya terjadi. Di sini konteksnya. Tar dulu, tentang hari itu. Kamu bicara konteks. Tar dulu Bang Rudi, tentang hari, kan ayatnya jelas Bang Rudi. Tentang hari itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, malaikat-malaikat di sorga, anak, hanya Bapa saja yang tahu. Apakah ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan hal ini, apakah serta-merta Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kiamat itu terjadi pada tahun ini, tanggal sekian, bulan sekian? Kan tidak. Yang harus kita artinya kalau kamu menguji dari sudut itu, tidak satu Tuhan pun yang berani bicara di kitab suci kapan hari kiamat. Maka Yesus bicara itu adalah logis bahwa dia tidak mengetahui hari itu, hanya Bapa yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, konteks sebentar. Konteksnya Yesus adalah di dunia. Berarti bukan Tuhan. Kok bukan Tuhan? Sekarang saya tanya kamu. Tunggu, saya tanya kamu. Apakah Tuhanmu tahu kapan hari kiamat? Tahu dong. Hah? Bahkan ya. Coba lewati saya. Bisa Tuhanmu melewati saya? Hari Selasa tanggal 2 bulan 4. Masalahnya terjadi atau tidak hari tersebut? Kan tidak. Pasti hoax itu. Ya pasti hoax kan. Kok hoax? Ya. Kan kita belum menjalani. Pilihannya itu dua Bang Rudi. Kan tadi sudah kita sepakati. Tunggu dulu. Kalau Tuhanmu tahu, sebutkanlah kapan. Ayo, aku mau lihat. Kapan hari kiamat? Konteksnya itu tadi sudah jelas. Tadi pakai silogisme, pakai ilustrasi, ya. Bentar. Kapan hari kiamat? Aku harus minta dari kau bahwa Tuhanmu mengetahui hari kiamat, baru aku akui Yesus tidak Tuhan. Kapan hari kiamat? Ayo. Sebetulnya Nabi Muhammad SAW buat sebuah perbandingan. Ketika kamu buat perbandingan, kamu adalah sudah mendalilkan. Maka dalilmu itu harus kau buktikan dari sudut kau juga. Ayo silakan. Bang Rudi, ya. Bang Rudi, halo, Bang Rudi.
Ya, ingat ya. Nabi Muhammad SAW telah dikasih tahu harinya itu Kapan? kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali pada hari Jumat. Kenapa? Karena pada Tanggal saat berapa? itu Adam. Nah, gini loh ya. Saya korelasikan dengan Lebih hebat Injil. Saya tanggal 2 bulan 4 hari Selasa. Saya korelasikan dengan Injil Markus pasal 13. Bang Rudi. Saya tahu hari, saya tahu tanggal, saya tahu bulan. Tapi apakah terjadi seperti itu? Berarti itu kan hanya terkadang saja. Loh, apakah sudah terjadi hari Jumat? Kan belum. Gimana sih? Coba kita baca ulang Injil Markus pasal 13 ayat ke-32. Di situ bukan mengatakan tentang terjadinya, akan tetapi tentang hari itu. Ya. Hari itu. Ya kan hari itu. Tanggal itu. Ingat, bedakan sebentar. Hari itu artinya menuju sebuah hari, tanggal, bulan, dan tahun. Ingat. Iya. Nah, tapi sebentar. Yesus pun sudah mendalilkan bahwa hari itu ciri-cirinya sama seperti Nabi zaman Nuh dan zaman Lot. Nah, apalagi bahwa di mana orang tidak akan percaya bahwa hari itu akan datang, orang melakukan pekerjaan seperti biasa, tapi hari itu datang. Nah ini. Nah yang pertama, yang kedua, sebentar. Padahal saya tidak menjawab. Sebentar, saya menjawab. Yang kedua, perlu diingat yang kedua, itu diucapkan Yesus ketika Yesus masih di dunia. Sekarang Yesus sudah di surga. Coba tanya. Itu mah asumsi itu. Pasti Yesus menjawab kapan hari akan datang. Klaim itu Bang Rudi. Karena klaim itu di luar topik. Ingat ya. Ingat Bang Rudi, ingat. Di dalam Injil Markus 13 ayat 32 itu jelas loh ayatnya. Secara harfiah mengatakan bahwa Yesus itu tidak tahu, ya, bukan berarti harus menyebutkan tentang kapan terjadinya. Andai saja di sana mengatakan, ya aku tahu, tapi aku tidak akan memberitahu kepadamu saat ini. Baru. Jadi kamu tahu kalau nggak definisi tahu? Tadi kan saya sudah Bang Rudi. Kamu tahu nggak definisi tahu? Bang Rudi, tadi kan saya sudah mengambil sebuah perumpamaan. Ya, kamu tahu nggak definisi tahu? Tunggu dulu. Kamu jangan bergerak. Kamu tahu nggak arti definisi mengetahui? Misalnya saya ditanya, kamu tahu hari kiamat? Tahu. Hanya bilang gitu. Berarti aku Tuhan dong. Kau bilang kan itu definisinya. Masalahnya di situ Yesus mengatakan tidak tahu. Sedangkan Mazmur 139 ayat keempat jelas di situ dikatakan. Iya, betul. Dengar lu. Sebelum apa yang tunggu lu. Gitu. Kamu lucu sekali SHMH. Sebentar, kamu lucu sekali. Kenapa saya bilang lucu? Kamu bilang asal ada kata dibilang Yesus, ya saya tahu, tapi saya nggak mau ngasih taunya langsung bisa. Berarti aku sama dengan Tuhan dong. Tanyalah, kamu tahu kapan hari kiamat? Ya aku tahu, tapi aku nggak mau ngasih taunya. Di sini harusnya Bang Rudi. Di sini Bang Rudi harusnya di sini Bang Rudi harusnya berpikir dong. Oh iya ya, dia bukan Tuhan berarti. Kenapa? Karena dia tidak maha mengetahui. Karena kalau misalnya tidak maha mengetahui, lawannya itu adalah berbohong. Kan ya sudah kan? Saya bilang, tidak satu pun Tuhan di dunia ini yang bisa melebihi saya. Kalau itu takaranmu ya, ingat ya. Kalau itu takaranmu. Jangan kau kembang-kembangkan ke yang lainnya. Kalau itu takaranmu, bahwa harus mengetahui kapan, saya bilang tidak satu pun Tuhan-Tuhan di dunia yang memberitahu kapan hari kiamat. Artinya tidak ada Tuhan dong. Kalau hanya membilang tahu, ya saya tahu. Saya pun bisa. Ya saya tahu kapan hari kiamat. Tapi saya tidak tahu memberitahukannya. Coba perhatikan diksi tersebut. Tentang hari itu. Ya, iya, hari kiamat. Tentang hari kiamat yang tahu hanya Bapa di sorga. Betul. Jadi menurutmu yang tahu siapa? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Yesus kan tidak maha mengetahui. Sebentar. Bapa yang di sorga pun tidak pernah menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun, bahkan hari. Tapi Yesus mengatakan bahwa yang di sorga yang maha mengetahui. Sedangkan Yesus tidak mengetahui. Ini artinya apa? Ini artinya
Yesus bukanlah Tuhan di dalam perspektif Alkitab. Takaranmu Tidak. tahu itu gimana? Sebentar, Oke, mengetahui Bang itu Rudi. takaranmu apa? Tuhan mana yang mengetahui? Saya tanya dulu kau. Tuhan mana? Sebutkanlah. Saya enggak, tadi kan dari tadi saya kan tidak bilang agama ya. Saya bilang saya lebih hebat dari Tuhan-Tuhan. Saya tidak bilang agama. Oke? Tuhan mana yang mengetahui? Sebutkan sama saya. Detik di mana kau bisa menyebutkan saya murtad dari Kristen. Saya tinggalkan Yesus itu. Sebutkan. Siapa? Tuhan mana? Harusnya di sini Bang Rudi berpikir logis dong. Ya. Saya sudah berpikir logis. Si itu yang tidak bisa berpikir logis. Arti mengetahui saja kamu nggak tahu. Masa bilang kalau ya minimal Yesus mengatakan ya saya tahu, tapi saya nggak mau mengasih, nanti saya kasih tahu. Ya saya juga sama dengan Yesus dong. Tanyalah sama saya, kapan hari kiamat? Aku tahu, tapi nggak mau aku kasih tahu dong. Berarti di antara dua pilihan itu tadi, ya, apakah Yesus berbohong atau Yesus tidak maha tahu? Dalam hal ini, Yesus tidak. Yesus jujur. Yesus jujur mengakui dia tidak tahu karena Yesus adalah di dunia. Berarti Yesus dia bukan Tuhan. Karena Yesus tahu dia di dunia. Berarti dia bukan Tuhan, Bang Rudi. Jadi bukan berbohong. Yang kedua, takaran tahumu tidak ada batasan. Kalau hanya kamu bilang, penting dibilangnya, ya aku tahu, tetapi tidak mau aku kasih tahu. Lah, apa bedanya kau dengan Yesus? Apa bedanya aku dengan Yesus? Berarti semua jadi Yesus. Semua jadi Tuhan. Makanya batasanmu tolong dibuat yang jelas. Saya bukan sombong mengatakan itu, saya tidak sebut agama ya. Saya bilang saya lebih hebat dari tuan-tuan yang ada. Tuan-tuan loh, bukan Tuhan-Tuhan ya. Tuan-tuan yang ada huruf kecil ya di dunia ini. Karena tidak satupun Tuhan-Tuhan menuliskan tanggal, bulan, dan tahun kapan hari kiamat. Tidak ada. Itu kan makanya saya lebih hebat, saya bilang. Saya bisa bilang hari Selasa, tanggal 2 bulan 4, atau hari Kamis tanggal 2 bulan 4. Silakan. Kalau ada yang bisa melebihi ini, saya murtad. Itu apologetik, Bang Rudi aja. Bukan apologetik. Kamu kan membuat sebuah teori, mendalilkan sesuatu, tetapi kamu tidak bisa membuktikan dalilmu. Lah, tadi kan saya sudah mengambilkan sebuah dasar. Bagaimana di dalam Mazmur 139. Kamu bilang dasarnya harus dibilang ya saya tahu. Kalau tahu aja kan, tapi enggak mau. Kapan itu? Ya nanti saya beritahu. Artinya enggak tahu. Enggak. Artinya, coba di dalam Mazmur 139 ayat 4 ketika Daud sebelum aku bicara engkau sudah mengetahui. Nah, sebelum kau bicara telah mengetahui. Ya. Tapi Daud tidak mengatakan apa isi hati yang ada di dalam hatinya. Sama halnya dengan Injil Markus 13 ayat 32 itu. Mengenai kiamat, takaran mengetahuimu tidak tepat. Oke. Dalam hal ini dirimu mendalilkan harus bisa membuktikan. Pembuktian dirimu berat. Bahkan kamu definisi mengetahui pun tidak tahu. Sudah kamu bilang kalau mengetahui itu misalnya tahu, tapi boleh dikatakannya cuman saya nggak kasih tahu. Berarti udah gugur. Aku juga bisa bilang tahu, tapi tidak aku kasih tahu. Nanti kasih tahu. Definisi tahu misalnya bisa menentukan tanggal, bulan, tahun. Siapa melebihi saya? Saya bilang hari Selasa, tanggal 2 bulan 4. Siapa yang bisa? Kamu bilang itu belum terbukti. Siapa yang terbukti memangnya? Kamu bilang hari Sabtu, hari Kamis, hari Jumat, hari Senin. Tidak ada bukti. Ya sama-sama. Paham ya? Kalau masalah keimanan itu bukan masalah bukti. Akan tetapi tidak ada satu narasi pun, ya, tidak ada satu narasi pun dari Yesus bahwa dia mengetahui, ya. Karena tadi sudah saya stimulus Bang Rudi untuk berpikir lebih logis lagi. Oke. Bagaimana kalau Tuhan itu maha tahu dan Tuhan tidak? Ini bagian saya bertanya. Ini bagian saya bertanya, Bang Rudi. Sekarang saya jelaskan. Adalah satu kekeliruan kalau kamu bilang narasinya kan Yesus tidak tahu. Oke. Sekarang andai kata ini Tuhan berkata, saya tahu. Ya kan? Lalu kamu tanya, kapan Tuhan? Ya saya tahu, penting tahu. Apa bedanya kau dengan Tuhan? Kutanya sama kau, Nandar, tahu kau hari kiamat? Ya saya tahu. Kapan? Ya, penting saya tahu, nanti saya kasih tahu. Lebih rancu lagi dirimu. Yesus itu jujur, dia adalah Tuhan. Ketika dia di dunia adalah dalam bentuk daging. Maka daging berkata, aku tidak tahu, Bapa yang tahu. Nah, oke ya. Berarti dalam hal ini Bang Rudi tidak mampu membuktikan kemahatauan Yesus. Justru saya mampu membuktikan, kamu yang tidak mampu.
Dari definisi aja kamu udah salah. Udah keliru, nggak tepat. Jadi saya ke Bang Rudi sudah mengambil sebuah perumpamaan, ya, menstimulus Bang Rudi agar berpikir bagaimana saya mengutip Mazmur 139 ayat 4, saya korelasikan dengan Markus 13 ayat 32. Lagi pula Bang Rudi, kalau kita ini orang berpendidikan, pernah mengalami tingkat akademisi sama. Apa yang kamu dalilkan? Sekarang buka dulu apa artinya mengetahui sesuai KBPI. Ya. Halo? Oke, udah ya. Berarti ya, sudah. Ya, Bang Rudi dah enggak. Jangan tarik kesimpulan, biarkan orang menilai ya. Oke. Tidak ada. Hari Selasa. Belum selesai. Belum, katanya oke, sudah. Belum selesai, maksudnya saya akan mengambil silogisme yang kedua. Ya. Bentar lagi ya. Masih keras. Halo Bang. Yuk. Bang Rudi. Ingat ya Bang Rudi, tidak ada satupun dalil di dalam di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru, bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak ada. Apa? Tidak ada dalil apa? Tidak ada satu dasar dari Yesus, dari mulut Yesus yang mengatakan bahwa dia itu Tuhan. Tidak ada. Yohanes 13 ayat 13. Kurios itu tidak bermakna Tuhan. Begini loh. Bahkan ketika Henok menubuatkan tentang Nabi Muhammad SAW, yang telah saya bahas tempo hari, itu menyebut Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata kurios, membawa 10.000 orang. Kurios. Tunggu lu. Henok kamu bilang menubuatkan, tak pernah Henok menubuatkan. Henok itu siapa? Saya kan pernah mengatakan ya, kemarin pembahasan yang minggu lalu tentang nubuatan Henok di dalam Henok kan sudah kita buktikan. Hanya ada satu nubuatan di dalam Al-Quran, ya ini harus dirujuk kepada Injil Nabi Isa. Di Bang luar Rudi, itu tidak bisa. Oke. Bang Rudi mengambil dalil ya bahwasanya Tuhan Yesus itu adalah Injil Yohanes pasal 13 ayat 13. Engkau menyatu guru dan Tuhan, tepat sekali. Demikianlah akulah guru dan Tuhan. Itu tuh kurios. Nah, oke. Yohanes 10 ayat 30. Tunggu dulu. Saya kasih dulu kamu ayat. Yohanes 10 ayat 30. Tunggu Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku udah hafal ayatnya. Apa? Ya terus. Kenapa? Di ayat lain pun ada yang mengatakan kamu, mereka, aku adalah satu. Jadi begini loh ya. Nabi Isa alaihissalam. Yohanes 10 ayat 30. Sebentar. Yohanes 10 ayat 30. Bapa dan aku adalah satu kan? Iya. Ya. Pun ada yang mengatakan mereka dan aku adalah satu, gitu kan? Satu di sini itu bukan satu. Ada yang mengatakan. Itu kan ada yang mengatakan. Artinya kamu mendengar pendapat orang. Pendapat orang ada yang pro dan kontra. Saat kau membuatkan ini, kau mendengar pernyataan orang yang kontra. Kalau Yohanes 10 ayat 30 itu merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Rudi yang di hadapanmu yang digital itu dengan Rudi yang ini adalah satu. Apa yang salah? Paham? Sekarang saya tanya, Rudi yang di hadapanmu itu, sebentar. Rudi yang di hadapanmu itu dengan aku satu enggak? Coba baca Yohanes 17 ayat 22. Itu bukan kata mereka loh ya. Saya tidak mau membaca itu karena kita Yohanes 10 ayat 30 dulu konteksnya. Jangan lari ke sana dulu. Sekarang dan Yohanes 1 ayat 1. Saya tanya dulu kamu. Rudi yang di hadapanmu, apakah sama dengan Rudi yang ini? Apakah kami adalah satu? Sekarang dengar ya. Rudi yang di hadapanmu berbicara begini. Aku dan si Rudi yang asli adalah satu. Kamu terima nggak? Halo? Coba. Gini loh Bang Rudi. Coba baca Yohanes 17 ayat ke-22. Tunggu dulu. Udah. Aku dan Bapa adalah satu. Udah. Satu ini secara harfiah memang jasad dan badannya satu atau tidak? Untuk mengidentifikasi itu. Badan dan jasa.
Sekarang saya tanya, Rudi yang di hadapanmu itu menyatu nggak Rudi dengan yang ini? Satu nggak? Itu ilustrasi yang keliru itu. Kok keliru? Tentanglah kalau keliru. Bilang Oke, satu nggak? Yang di hadapanmu itu Rudi, digitalku, oke, sama nggak oke, dengan Rudi yang ini? Satu nggak? Bahwa Rudi dan saya adalah satu. oke. Bahwa Rudi dan saya dan aku dan Rudi adalah satu. Kata yang di depanmu itu, lihat ya. Sama nggak Coba itu? ya, coba sekarang baca. Oke, aku paham, aku terima. Coba Nah, baca Injil terima ya, Yohanes. terima satu, Injil, oke. Ntar dulu, Injil Yohanes 17 ayat 22 untuk menjawab perumpamaan yang disampaikan Bang Rudi adalah Injil Yohanes Nah, 17 ayat ke-22. nah, coba Yohanes 17 ayat 22. 22, sebentar. Bacakan ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Nah, jadi yang satu dengan Tuhan itu bukan hanya Yesus, akan tetapi para murid juga satu dengan Bapa. Sekarang ku jelaskan sama kau ya. Inilah ku bilang sering sama kalian, kekeliruan dalam berpikir. Konsep satu yang ditawarkan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 22 berbeda dengan konsep Yohanes 10 ayat 30. Nggak sama. Sekarang Bang, nggak sama. Tunggu. Bedanya apa? Bang aku Rudi. baca mulai dari sebentar. Kau kan aku menjawab. Sekarang aku baca dari ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, kata Yesus kan? Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Bukan untuk orang ini, orang-orang percaya mereka. Ayat 21. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kesatuannya adalah Bapa di dalam aku lah. Kayak aku dengan sekarang yang di layarku ya. Agar mereka juga di dalam kita. Artinya, sebentar. Di dalam kita, jadi di dalam dua, sebentar. Yakni di dalam firman dan di dalam Bapa, juga di dalam roh. Ingat ya, kata kita di sana bukan tunggal, tapi jamak. Kenapa saya bilang di situ ada firman, roh, dan Bapa? Karena Yohanes 1 mengatakan firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Ya, baru ayat lain mengatakan bahwa Allah adalah roh. Nah, maka tidak boleh dipisah. Kita katanya. Kulanjutkan dulu. Kenapa kita? Karena Allah adalah roh, maka roh adalah Allah. Sebentar, ayat 21 kan? Di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Contoh yang di hadapanmu, aku yang mengutus itu. Paham ya? Dan aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Diberitakan Yesus semua firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, ya kan? Maksudnya adalah ketika Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya ini menjadi satu, tidak terpecah-pecah dan tidak terpecah belah. Oke? 23. Aku di dalam mereka, firman Tuhan di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, kata Yesus kan? Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Bahwa Tuhan, ini yang di depan kau itu kan, aku di dalamnya kan? Nah, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku mengutus itu. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Sudah jelas toh? Coba ya. Sebenarnya Yohanes 10 ayat 30 itu bukan kesatuan secara harfiah mereka badannya satu. Ini terbukti di dalam Injil Matius 27 ayat 46. Sebentar. Eli lama sabaktani. Yang membilang, loh, halo. Ya. Sampai kena marah kau. Sebentar. Bukan. Justru sebentar. Kamu mengatakan Eloi, Eloi lama sabaktani. Eli. Ialah Eli lama sabaktani. Justru itu semakin mempertegas bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu benar adanya. Bukan. Ada kebersamaan, Enggak. ada perpisahan. Bukan seperti itu. Contoh, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Bersama-sama. Maka Eli lama sabaktani ada perpisahan. Contoh, sekarang saya bersama dengan digital saya kan. Saya bilang, Eli lama sabaktani. Halo? Ya.
Nah, sekarang saya hilangkan gambar saya. Artinya kami tidak bersama lagi. Ada kekeliruan di sini. Coba ya, di dalam Bang Rudi, camkan perkataan saya. Halo? Ya. Tidak ada satupun di dalam perjanjian baru, tidak ada satupun murid, tidak ada satupun manusia yang menyebut Yesus itu Theos, ya. Injil Yohanes pasal 13 ayat ke-13 di situ mengatakan kurios. Kurios dalam bahasa Arab Sayyid, ya. Kalau bahasa Yunani itu Tuhan. Tadi saya katakan sudah. Yohanes 10 ayat 30. Silakan kamu utaati bahasa aslinya. Yohanes 10 ayat 30. Silakan, saya tunggu. Ya. Yohanes 10 ayat 30 itu bukan bersatu dalam hal hakiki, ya, secara harfiah bersatu, tidak. Itu hanya satu. Sebenarnya itu kan menurut asumsimu, karena kamu tidak bisa menjelaskannya secara tegas. Sementara saya bisa menjelaskan secara tegas. Saya buat ini yang di depan kamu itu dengan saya yang asli adalah satu, tidak terpisah. Selesai. Sekarang Injil Yohanes pasal 20 ayat ke-17. 20 ayat ke-17. Ya. Yohanes 20 ayat ke-17. Sebentar ya. Nah, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku dan akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Terus apa yang mau ditanyakan? Akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Ya, Bapakku dan Bapamu. Terus yang mau tanyakan apa? Bapakku dan Bapamu. Ya, Allah dan Allahmu. Ya. Ketika, coba bisa cek ya, di dalam perjanjian baru, ketika seseorang itu mengatakan ya, Allahku, Allahmu, di situ itu kata yang di dalam Injil Yohanes 20 ayat ke-17 itu Yesus mengatakan apa? Sukai, Theos, egokai. Ketika dia mengatakan Tuhan, ya, sembahan, maka dia mengatakannya Theos, bukan kurios, ya. Oleh karenanya boleh saya mengatakan. Oke, Bang Rudi. Oleh karenanya saya mengatakan kalau ada satu murid, satu manusia di dalam perjanjian baru yang menyebut Yesus adalah Theos, saya dibaptis. Kenapa? Tunggu dulu. Saya sudah mengcek. Ini mau dijawab enggak? Ini mau dijawab enggak? Masa dirimu aja yang nyerocos? Memang aku edisi tidak putar. Kalau edisi tidak putar, bisa kau perlakuan seperti itu. 30 menit kalian berdebat, edisi hanya bicara 5 menit. Kalau saya nggak bisa. Saya menjawab. Nah, sekarang saya bilang sama dirimu. Saya jawab dulu. Ya. Nah, sekarang saya buat perumpamaan sama kamu untuk Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepada mereka, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Nandar. Jangan kau pegang aku, sebab aku belum pergi kepada si Rudi. Paham ya? Tetapi pergilah kepada saudara-saudaramu Nandar. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku dan akan pergi kepada si Rudi. Ya, dan si Rudi dan si Rudimu juga. Kepada si Rudi dan si Rudimu juga. Oke ya? Sekarang saya buat dia pergi. Tunggu. Nah, sudah pergi dia kan? Ada nggak di hadapanmu si Rudi? Tidak ada. Bang Rudi terlalu memaksakan. Kok memaksakan? Inilah yang diberikan Tuhan. Tunggu dulu. Itulah yang diberikan Tuhan pengetahuan kepada orang Yahudi untuk menerjemahkan semua firman Tuhan ini. Ingat, sebentar. Ini bukan kebetulan. Ketika pertama kali Tuhan dulu berbicara kepada dunia, wujudnya tidak nampak, hanya didengar suara. Maka orang-orang Yahudi menemukan telepon. Sudah. Sehingga orang yang jarak jauh tidak perlu bertemu tapi bisa mendengar suara. Setelah itu, Tuhan menunjukkan citranya dan suaranya di dalam Yesus dan rohnya. Tunggu, maka orang-orang sekarang pun menciptakan kita video call. Di mana video call ini ada citra saya, ada suara saya, dan ada roh saya. Oke, tunggu karena sudah waktu 30 menit lebih. Bang Rudi, kita sudah aja sampai di sini. Belum selesai. Jangan. Ini udah berapa jam ini? Kalau kita terlalu banyak nanti apa ya? Biarkanlah dia menjadi misteri. Ya udah. Jangan ambil keputusan.
Oke, udah. Harus Selesai aktif. berarti. Nanti ada sesi kedua berarti ya. Oke, Bang Silakan. Lutfi. Kalau posisi tua silakan. Belajar lagi yang banyak ya. Oke, sekarang ini mau diupload di mana? Terserah, upload berdua aja. Silakan tempatmu, silakan tempatku. Bisa, download aja. Sekarang di Bang Ya, Rudi aja. Saya tunggu di Bang Rudi aja ya. jangan di dirimu juga bisa. Stop aja. Ya di Ya, Bang Rudi aja. oke. Hentikan Bang.